Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Di video kali ini kita akan belajar tentang posisi strategis Indonesia. Oleh karena itu nonton video ini sampai habis ya. Let's go. Indonesia adalah negara kepulauan yang membujur dari Sabah sampai Merauke dengan beberapa pulau dan laut yang memiliki batas dan luas yang berbeda-beda. Letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karena itu Indonesia berada pada posisi silang. Letak geologi Indonesia dikatakan sebagai 3 daerah. Yang pertama, daerah Dangkalan Sunda, yang kedua daerah Dangkalan Sahul, yang ketiga daerah antara Dangkalan Sunda dan Dangkalan Sahul. Luas wilayah Indonesia yaitu luas perairan, luas daratan, dan panjang garis pantai bisa dilihat di sebelah ini. FYI, Indonesia berada pada urutan ke-7 negara terluas di dunia. Batas-batas wilayah Indonesia. Yang pertama, sebelah barat Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Sebelah timur, Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah utara, Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara yaitu Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Sedangkan sebelah selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan Timur Leste dan Australia. Apa aja sih karakteristik wilayah Indonesia? Nah, karakteristik wilayah Indonesia terdiri atas 2, yaitu karakteristik wilayah daratan dan lautan. Karakteristik wilayah daratan yang pertama dilihat dari bentuk muka bumi. A. Relief Indonesia bagian barat. Biasanya daerah ini dinamakan dengan paparan Sunda. Daerahnya meliputi daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Selat Kalimantan, Laut Cina Selatan, dan Selat Malaka. B. Relief Indonesia bagian tengah, di mana daerah ini biasanya disebut dengan daerah peralihan, di mana wilayahnya meliputi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. C. Relief Indonesia Timur, di mana biasanya daerah ini disebut dengan paparan Sahul. Wilayahnya meliputi Pulau Halmahera, Irian Jaya, dan Laut Arafuru. Kedua, dilihat dari jalur pegunungannya. Indonesia dilalui oleh jalur pegunungan aktif yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, dan adanya rangkaian pulau yang terbentuk oleh tumbukan lempeng, dan adanya jalur patahan yang berpotensi terjadinya gempa bumi. 3. Dilihat dari gerakan muka bumi. Indonesia dilalui oleh 3 gerakan muka bumi yaitu sistem Sunda Barat, sistem pegunungan Asia Timur, dan Sirkum Australia. Karakteristik perairan Indonesia. Menurut relief, perairan Indonesia dibagi atas 2 yaitu perairan laut dangkal dan perairan laut dalam. Perairan laut dangkal dibagi atas 2 paparan yaitu paparan Sunda yang membentang di sebelah barat Indonesia dan paparan Sahul di sebelah timur Indonesia. Sedangkan perairan laut dalam membentang di antara paparan Sunda dan paparan Sahul yang memiliki topografi kompleks. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional. Indonesia sangat identik dengan kapal laut dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah seorang pelaut. Adanya gagasan tentang tol laut yang sangat menunjang untuk perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia sebagai upaya untuk menuju negara poros maritim dunia. Tol laut ini dimaksud untuk membangun transportasi laut dengan kapal dan sistem logistik kelautan lainnya yang melayani dari Sabang sampai Merauke. Pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Wilayah Indonesia sangat berpotensi terhadap bidang ini dikarenakan memiliki ombak yang bervariasi sehingga memudahkan para wisatawan untuk berlayar, skydiving, atau berselancar, dan di dalam dasar laut memiliki terumbu karang yang indah dengan dihuni oleh ribuan spesies ikan yang sangat cantik. Sekian materi hari ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.